saya bersatu dengan Pak Joko Widodo. Saya memang pernah bertanding lawan beliau, bersaing lawan beliau, tapi saya tidak pernah benci dengan beliau. Bahkan sekarang saya sangat sayang sama beliau, saudara. Dan saya tidak malu-malu mengatakan, saya tidak menjilat, saya tidak molor, saya diajarkan oleh ustadz saya, guru-guru saya, katakanlah yang benar itu benar, yang salah itu salah. Logis nggak analisa ini, Pak? Bahwa ada orang yang menafsirkan bahwa Pak Jokowi juga mengendorse Pak Prabowo, lalu kemudian disebut sebagai main di dua kaki. Menurut Abang, sebagai menteri, Prabowo itu akan sering bertemu presiden. Ya. Lalu kemudian digoreng seolah ini membuktikan tanda-tanda segala macam begini. Ya menurut saya itu juga tidak mencerdaskan rakyat ya. Bahwa kemudian dia menteri pembantu presiden dalam agenda-agenda terkait atau presiden minta didampingi, ya dia harus ikut. Saya orang yang tidak mau membuang energi untuk menafsir-nafsirkan ini maunya apa ya, maunya apa segala macam. Ada kesempatan saya tanya saja. Dia jawab Ganjar Pranowo. Ya, ya. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Awalnya hubungan Presiden Jokowi dengan Capres Prabowo Subianto sangat baik dan selalu bersama, mengunjungi daerah pertanian dan meninjau perusahaan peralatan tempur di daerah Bandung, Jawa Barat. Dan saat berkunjung ke desa melihat pertumbuhan padi di ladang pertanian, Prabowo juga selalu mendampingi Presiden Jokowi. Dan saking ironisnya, hubungan Presiden Jokowi dengan Prabowo Subianto, sampai-sampai Prabowo Subianto menunjuk Gibran sebagai cawapres pendamping Prabowo sebagai capres, dengan harapan meningkatnya elektabilitas calon Presiden Prabowo Subianto didampingi cawapres Gibran, karena memang pengaruh besar Jokowi sebagai bapaknya Gibran. Setelah putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang memberikan kepada Gibran Rakabuming syarat untuk menjadi cawapres, tetapi keputusan nomor 90 tahun 2023 pelanggar hukum karena Anwar Usman selaku ketua MK punya hubungan saudara atau besan dengan Presiden Jokowi, yaitu adik perempuan Presiden Jokowi yang merupakan istri dari Anwar Usman dan Gibran sebagai anak kandung Presiden Jokowi. Sehingga masyarakat umum menilai bahwa putusan MK nomor 90 tahun 2023 tidak sah dan cacat hukum akibat putusan MK nomor 90 tahun 2023 tidak sah, maka dapat berakibat Presiden Jokowi nama baiknya jatuh di mata masyarakat yang berambisi membentuk politik dinasti atau politik keluarga, dan bahkan dituding lagi Presiden Jokowi sebagai pengkhianat bangsa yang melanggar prinsip-prinsip demokrasi yang sudah masuk atau dirumuskan ke falsafah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Setelah selesai sidang MK, MRSC melakukan survei kepada 3 capres, yaitu Capres Ganjar yang didampingi oleh Cawapres Mahfud MD, lalu Capres Prabowo yang didampingi oleh Cawapres Gibran, lalu Capres Anies yang didampingi oleh Caimin. Ternyata elektabilitas Prabowo berpasangan dengan Gibran itu menurun menjadi 25,7%, sementara Ganjar naik menjadi 37%, sedangkan Anies ya tetap stabilitasnya di posisi ketiga. Dan berdasarkan alasan tersebut, awalnya Prabowo berpikir berpasangan dengan Gibran akan meningkat tinggi elektabilitasnya, karena pengaruh Presiden Jokowi ternyata malah menurun. Elektabilitas Prabowo bersama Gibran yang melesat dari perkiraan semula akan meningkat terus elektabilitasnya, yang ternyata elektabilitasnya malah menurun. Berdasarkan survei SMRC, bahwa tidak ada pengaruh Presiden Jokowi, dan selama ini masyarakat berpandangan atau memperkirakan elektabilitas Prabowo bersama Gibran akan tinggi mengingat pengaruh Presiden Jokowi yang elektabilitasnya mencapai 86%. Dan masyarakat puas atas kinerjanya, namun ternyata Prabowo elektabilitasnya malah menurun.
Apalagi ribuan pendukung Prabowo beralih mendukung Capres Ganjar, didampingi Cawapres Mahfud MD. Beralihnya pendukung Prabowo Subianto kepada Capres Ganjar diduga terkait pengalaman kerja Capres Ganjar yang pernah menjadi anggota DPR dan menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah selama 2 periode. Selama melaksanakan tugasnya, ia memang berakhir dengan sangat baik. Sedangkan Cawapres Mahfud pengalamannya pernah menjadi anggota DPR dan pernah menjabat sebagai Ketua MK, serta menjabat sebagai Menko Polhukam, dan kinerjanya yang pernah mendapatkan perhatian ketika membahas masalah penting di depan DPR terkait masalah korupsi sebesar 349 triliun rupiah. Awalnya hubungan Presiden Jokowi dengan Capres Prabowo Subianto sangat baik dan selalu bersama, mengunjungi daerah pertanian dan meninjau perusahaan peralatan tempur di daerah Bandung, Jawa Barat. Dan saat berkunjung ke desa melihat pertumbuhan padi di ladang pertanian, Prabowo juga selalu mendampingi Presiden Jokowi. Dan saking ironisnya, hubungan Presiden Jokowi dengan Prabowo Subianto, sampai-sampai Prabowo Subianto menunjuk Gibran sebagai cawapres pendamping Prabowo sebagai capres, dengan harapan meningkatnya elektabilitas calon Presiden Prabowo Subianto didampingi cawapres Gibran, karena memang pengaruh besar Jokowi sebagai bapaknya Gibran. Setelah putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang memberikan kepada Gibran Rakabuming syarat untuk menjadi cawapres, tetapi keputusan nomor 90 tahun 2023 pelanggar hukum karena Anwar Usman selaku ketua MK punya hubungan saudara atau besan dengan Presiden Jokowi, yaitu adik perempuan Presiden Jokowi yang merupakan istri dari Anwar Usman dan Gibran sebagai anak kandung Presiden Jokowi. Sehingga masyarakat umum menilai bahwa putusan MK nomor 90 tahun 2023 tidak sah dan cacat hukum. Akibat putusan MK nomor 90 tahun 2023 tidak sah, maka dapat berakibat Presiden Jokowi nama baiknya jatuh di mata masyarakat yang berambisi membentuk politik dinasti atau politik keluarga, dan bahkan dituding lagi Presiden Jokowi sebagai pengkhianat bangsa yang melanggar prinsip-prinsip demokrasi yang sudah masuk atau dirumuskan ke falsafah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Setelah selesai sidang MK, MRSC melakukan survei kepada 3 capres, yaitu Capres Ganjar yang didampingi oleh Cawapres Mahfud MD, lalu Capres Prabowo yang didampingi oleh Cawapres Gibran, lalu Capres Anies yang didampingi oleh Caimin. Ternyata elektabilitas Prabowo berpasangan dengan Gibran itu menurun menjadi 25,7%, sementara Ganjar naik menjadi 37%, sedangkan Anies Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.